sampaikan bahwa sejak kecil saya nggak begini. Walaupun saya nggak punya bapak, walaupun saya nggak pernah mau. Tapi saya selalu ada orang di kandang. Tapi walaupun belum baca kitab, kalau saya terima satu, saya punya prinsip, walaupun tidak tahu ngerti firman. Saatnya orang selalu sekali kandang. Maka saya nggak pernah menerima. Kalau saya terima Anda ada satu, saya utang sekali. Saya nggak mau utang sama Anda. Prinsip saya. Maka jangan sampai Anda, rekan-rekan pendeta, minta berkat itu dari Tuhan. Amin. Jadi jangan saya minta, lebih minta perbuah. Anda nggak ada berkat. Maka karena sifat sabtu ini nggak pernah minta. Berkat itu ngalir. Amin. Saya dulu pernah dikasih satu korektif kepala Gesos. Saya tidak mau. Karena apa? Saya nggak mau terima pembelian. Tapi ternyata apa? Di hari dewasa saya, berkat itu mengalir. Berkat itu berlimpah-limpah. Amin. Cepat, nggak teringgang. Terus ya, ini saya kaya. Amin. Kenapa nggak minta? Mohon gereja sudah waktu masih bilang masa mau dibantu bangun untungnya, saya bilang Pak, saya ini bilang Tuhan pasti yang ngasih berkat, saya nggak bisa terima bantuan Bapak. Gitu, ternyata betul, Bapak dapat berkat aja untuk bangun gedung Nias, pada gedung yang megah, itu prototipe gede yang pertama di dunia. Karena saya pernah ngilingi gedung dicapai di dunia di Istanbul, gede Mas Tuhan Ibu. Tapi saya suapnya Tuhan, saya mohon minta bangun gedung gereja seperti ini yang kecil. Berhasil, itulah gedungnya. Gedung prototipe gedung gereja pertama di dunia di Istanbul. Maka itulah saya percaya, saya punya iman, maka bisa. Kan Anda tahu sih bisa sulit, tapi lancar saja. Amin. Saya siang ini di restoran. Mobilnya biasa sama ibu, bersama karena nggak ada ibu. Ibu kebetulan bicara sama restoran ibu lain yang baru ngatur ada gedung mau diberikan. Gedung cukup besar. Nah, jadi kita di mana melangkah ada berkat mengalir. Amin. Maka itu dengan seorang ibu yang baru di meja lain ya proses bagaimana untuk dibangun gedung ibadah. Makanya di mana ada melangkah ada berkat. Amin. Anda harus yakin berkat itu dari Tuhan. Amin. Kalau Anda dalam Tuhan berkat, maka di gereja itu harus orang jujur, nggak minta, nggak dosa. Amin. Ada dosa nggak diberkati, ada dosa nggak naik. Maka jangan dosa. Ada dosa, bagaimana Anda keluar di kampung Tuhan? Jangan dosa. Bagaimana Anda ke surga? Karena orang dosa nggak bisa dengan Tuhan. Karena Tuhan punya naik iblis, maka jangan dosa, jangan nipu, sensasi dosa. Karena Anda tidak bisa ke surga kalau Anda sampai dosa, nipu, sensasi dosa. Maka itulah kalau saya di sini, Ibu dibicara sedang bicara soal berkat. Dan tadi ketemu seorang ibu yang menyaksikan bagaimana puasa minyak, di mana dia punya proyek, di mana maka dia pakai minyak, lalu pakai minyak dan anggur. Padahal dia seorang yang sukses besar, tapi dia punya pakai minyak di mana melangkah. Dia saksikan tadi di Beijing. Gimana di Beijing tadi? Di Beijing dia nginep di sebuah hotel, terus hotelnya itu ada kuasa gelap. Ya, ada setan mengganggu tapi diurapi dengan minyak urapan, setannya pergi gitu Pak. Karena ada minyak urapan, tapi ada orang juga pakai minyak, tapi minyaknya bukan dari Tiberias, jadi tetap diganggu. Jadi memang minyak urapan yang dari gereja Tiberias yang punya kuasa. Kenapa? Yang aslinya. Kenapa yang punya kuasa? Karena Gembala Sidang suka ngajar minyak urapan bicara martir, bicara pengorbanan yang nggak minta-minta. Maka dari Bapak Haji mengajar dengan indah. Kalau kita anak Tuhan harus punya iman, berkat dari Tuhan. Lebih-lebih para hamba Tuhan, jangan minta-minta. Apalagi sampai mohon maaf, minta-minta berpuluhan, itu bukan berkatnya. Punya iman, tadi Bapak Haji bilang, gedung hotel gereja Gading Nias itu gereja besar, ada pengusaha
raksasa nasional, tawarin Pak Pariaji mau bikin malam dana, sekali malam pasti terpenuhi. Pak Pariaji bilang, saya punya iman Pak, saya ini hamba Tuhan, dan betul, Tuhan berkati. Itu biayanya nggak sedikit saudara, puluhan miliar. Gading Nias terbangun dengan indah, sekarang menjadi salah satu, ya, gereja Nias menjadi satu gereja yang terindah di Indonesia. Pak Pariaji tadi ngajar, kita nggak boleh minta-minta, harus punya iman dekat dari Tuhan. Menarik sekali ini Pak. Amin. Ya, amin. Saya itu saya kecil nggak minta-minta, nggak punya uang pun nggak mau dikasih. Amin. Amin. Luar biasa berkatnya. Amin. Ada cukup doa Tuhan. Tuhan mengatakan beri rezeki setiap hari secukupnya. Amin. Anda kan berkat selalu kecukupan, kekurangan. Amin. Tuhan mengatakan beri berkat setiap hari secukupnya. Gereja Tuhan mendekati orang juga banyak murah hati pada gereja bebas. Di mana-mana kita melangkah ketemu orang yang ingin membantu gereja Tegas. Amin. Jadi, you tahu sendiri. Ya. Iya. Tadi kami bertemu hari ini Ibu Gembala bersama dengan seorang ibu yang menyerahkan sebuah tanah gedung yang besar indah di pinggir jalan saudara di daerah Bogor, benar-benar prime time tepatnya. Dan yang luar biasa, sebelumnya di gedung mau dijual saudara, tapi dia dapat mimpi penglihatan 4 kuda putih masuk ke dalam rumahnya, dan dalam besoknya ketemu sama Bapak Ibu Pariaji, dan dia langsung putuskan itu gedung nggak dijual, dikasih untuk dipakai gereja. Dan menariknya demikian saudara, ketika dia memutuskan untuk gedung dipakai gereja, tadi baru bersaksi langsung dapat kotak, iya, 8 titik pengeboran di Timur Tengah saudara. Jadi itulah kalau kita sungguh-sungguh memberkati pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tadi Ibu bersaksi langsung Bu, setelah kami memutuskan kasih tanahnya, gedungnya buat dipakai gereja, langsung dapat proyek 8 titik pengeboran di Timur Tengah. Tuhan Yesus luar biasa. Berkat. Berkatnya double kali lipat. Amin, Pak. Dosanya gereja Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Saya dipaksa jadi gembala. Kalau enggak jadi gembala, saya akan neraka. Saya gembala dipaksa Tuhan. Saya gembala mati karena apa? Saya neraka bagi orang sebagai neraka dikosongkan. Saya gantikan, maka saya diberi Tuhan. Tuhan tahu saya seorang mati yang mengkorban untuk orang lain. Saya yang mau ke neraka untuk orang lain, maka jangan iri pada saya. Lalu Tuhan janjikan saya kuasa yang tiada taranya. Amin. Dimulai. Dan berkatnya apa? Berkatnya ya, walaupun katakanlah saya ini ngasih tahu pada anak, kerja tegak jujur. Supaya Amin. hari Selasa yang lalu kita pertemuan dulu. Oh iya. Yang orang Surya ke yang hilang kopi. Oh iya. Iya. Jadi ada seorang pengerja ya, Pak Pariaji suka ngajar, kalau sudah berani melayani, artinya harus berani di dalam pertobatan, harus berani sungguh-sungguh, jujur, hidupnya takut akan Tuhan. Ada seorang ibu saudara, dia ya mohon maaf ya, melayani tapi nggak jujur, jadi ngambil persembahan. Dan Pak Pariaji siangnya bilang gitu, bahwa kalau orang ngambil dari pekerjaan Tuhan, pasti istilahnya dari pohon kehidupan juga akan diambil. Dan ya mohon maaf saudara, Tuhan nggak tidur, jadi ketika dia ngambil, itu malamnya mohon maaf rumahnya dirampok habis-habisan. Jadi ada orang rampok rumahnya, padahal yang diambil mungkin nggak seberapa, tapi kerugian dari yang dirampok itu ya habis-habisan. Artinya Pak Pariaji ngajar, kalau melayani Tuhan itu, kalau para pengerja, ya betul. Kalau nggak jujur, yang lari. Iya. Tuhan tahu barang kan milik Tuhan. Iya, betul, Pak. Tuhan lihat itu milik Tuhan dicuri. Iya. Nah, Tuhan bisa menghukum. Iya, betul. Jadi kalau orang berani melayani, saya senang sekali beliau kalau ngajar, beliau bilang kalau sudah berani melayani, apalagi lebih-lebih pembicara, hamba Tuhan, pendeta, harus sudah berani komitmen di dalam pertobatan. Kalau bahasanya Pak Pariaji, 100% benar-benar bertobat. Karena kalau orang yang nggak jujur, apalagi mohon maaf ya minta-minta, apalagi mohon maaf berdusta, nipu dan lain-lain, itu nggak layak berkata.